Bab 891. Wormgrass kualitas terbaik. Ya Tuan. Xia Qing segera berkata. Ada ratusan cordyceps, jadi Siar Wofei tentu saja tidak akan tinggal di sini dengan bodohnya dan menunggu. Bagaimanapun, Xia Qing akan lebih profesional daripada dia dalam menangani pekerjaan seperti itu. Jadi setelah Siar Wofei memberikan tugas itu kepada Xia Qing, dia meninggalkan media itu sambil berpikir. Dia pergi ke kamar mandi dan mandi sebentar. Dia mengganti pakaian kasual lengan pendek dan turun untuk makan dengan sandal. Setelah Lin Qiao mengisi lamarannya, pekerjaan di sekolah selesai. Yang tersisa hanyalah menunggu surat penerimaan. Dengan nilai-nilainya, dia hampir pasti diterima di Universitas Heron Island. Oleh karena itu, dia terus magang di perusahaan Siar Wofei sebagai cara untuk mendapatkan pengalaman kerja terlebih dahulu. Ketika Siar Wofei turun, Lin Qiao baru saja kembali dari gedung kantor umum perusahaan. Meskipun dia hanya magang di perusahaan dan semua karyawan tahu bahwa dia adalah saudara perempuan bos dan merawatnya dengan baik, dia tetap mengikuti jam kerja dengan sadar. Ia bahkan membeli 2 set pakaian profesional untuk bekerja, membuatnya terlihat lebih formal. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Siar Wofei melihat Lin Qiao, yang mengenakan setelan bisnis dan berganti sandal, dan tidak bisa menahan senyum. Lumayan. Qiao Er menjadi seperti pekerja berkerah putih. Lin Qiao memutar matanya ke arah Siar Wofei dan berkata, Saudara Wofei, kamu mengolok-olokku lagi. Siar Wofei tertawa dan berkata, saya memuji Anda. Bagaimana pekerjaanmu? Itu cukup bagus. Semua orang merawatku dengan baik. Lin Qiao berkata dengan gembira, baru-baru ini, saya sibuk dengan rekonstruksi toko online bersama kedua pemberi kerja saya. Kami merancang sendiri semua elemen situs web. Siar Wofei tertawa dan menjawab, ya. Aku percaya pada adikku. Lin Qiao berkata dengan malu, sebenarnya, saya hanya seorang asisten. Pekerjaan utama dilakukan oleh para guru. Saudara Wofei, Anda harus memberi mereka bonus setelah pekerjaan ini selesai. Tuanku yang kedua adalah orang yang sangat serius. Mereka tidak mengunduh template yang sudah jadi. Mereka sendiri yang menulis ribuan baris kode dan merancang setiap elemen halaman web. Siar Wofei menampar kepala Lin Qiao dengan penuh kasih sayang dan berkata, Oke. Ketika saatnya tiba, saya tidak hanya akan memberi mereka paket merah, tetapi juga memberi Anda paket merah yang menyemangati. Saat ini, Ibu Husi berjalan keluar membawa piring dan berkata, Qiao Er, mengapa kamu mengganggu adikmu untuk berbicara saat kamu kembali? Mengapa kamu tidak mengganti pakaian, mencuci tangan, dan makan? Oh. Mengerti, Lin Qiao menjulurkan lidahnya sambil bercanda dan berlari kembali ke kamarnya. Setelah beberapa saat, Lin Qiao juga mengganti pakaian rumahnya dan keluar. Siar Wofei membantu Ibu Husi mengeluarkan piring, dan keluarga itu duduk mengelilingi meja dan makan malam dengan gembira. Setelah makan malam, Siar Wofei menemani Lin Qiao bermain dengan Blakie dan kilat sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Setelah dia mengunci pintu dan jendela, dia mengeluarkan gulungan peta roh dari telapak tangannya dan memasuki ruangan. Karena aliran waktu 30 kali lebih cepat, Xia Qing, yang berada di alam Archean, telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Siar Wofei. Dia saat ini sedang sibuk di pohon teh Da Hong Pao tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat Siar Wofei memasuki medium, dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan berjalan dengan cepat. Tuan. Xia Qing berseru dengan hormat. Kamu menggali semua aweto? Siar Wofei bertanya. Ya Tuan. Xia Qing dengan cepat mengambil kotak plastik kecil untuk merapikan dari samping dan menyerahkannya kepada Siar Wofei. Siar Wofei mengambilnya dan melihat itu penuh dengan wormgrass kuning coklat. Kepala setiap rumput cacing dihubungkan ke kepala rumput kecil berwarna ungu tua. Jika seseorang dengan trypophobia atau ketakutan alami terhadap serangga melihat begitu banyak wormgrass ditempatkan bersama-sama, mereka mungkin akan merasa mati rasa di hatinya. Namun, benda kecil yang tampak sedikit menakutkan ini sebenarnya adalah ramuan obat berharga yang bernilai bagi kota. Siar Wofei melihat sekilas dan menemukan bahwa rumput cacing itu berukuran seragam, mirip dengan yang pertama kali digali Xia Qing sebelum makan malam. Masing-masingnya jauh lebih besar dari rumput gersun level 1 yang dijual kepadanya terakhir kali. Jelas sekali bahwa wormgrass ini berkualitas tinggi.
Xia Qing, ada berapa totalnya? Tuan, saya sudah menghitung. Totalnya ada 597. Xia Qing berkata dengan hormat, saya juga telah menimbangnya. Rumput absintus ini memiliki berat total sekitar 490 gram. Hanya kekurangan satu kati. Di bawah bimbingan Xia Ruofei, Xia Qing juga belajar cara menggunakan alat penimbangan presisi modern seperti timbangan dan timbangan elektronik. Xia Ruofei melakukan beberapa perhitungan cepat dan berkata dengan gembira, artinya, kita hanya membutuhkan sekitar 1.200 wormgrass dengan standar ini untuk menimbang 1.000 gram. Ini memang wormgrass kualitas terbaik. Standar rumput tingkat 1 kira-kira 2.000 lembar rumput cacing per kilogram. Jika satu rumput cacing lebih berat dari ini, itu akan menjadi produk istimewa. Namun, sungguh luar biasa jika suatu produk khusus bisa mencapai 1.500 absintus per kilogram. Produk percobaan Xia Ruofei telah mencapai 1.200 wormgrass per kilogram. Satu atau dua wormgrass dengan kualitas terbaik mungkin muncul sesekali, tetapi hampir tidak mungkin untuk memproduksinya dalam jumlah besar. Ya Tuan. Xia Qing juga dengan senang hati menjawab. Saya mengambil wormgrass dan memeriksa propertinya. Ini memang jauh lebih baik daripada levelnya satu rumput naku yang Anda beli terakhir kali. Efek dari wormgrass ini jauh lebih baik daripada wormgrass biasa. Bab 892. Wormgrass kualitas terbaik bagian 2. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagus sekali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xia Qing, kamu juga harus menjaga 2 MU tanah di alam pegunungan laut. Saya berharap dalam beberapa bulan, kita dapat bersukacita cordyceps jenis ini dalam jumlah besar. Ya Tuan. Xia Qing segera berkata. Xia Ruofei berencana menghubungi Direktur Lin dari Tongren Hall dalam 2 hari ke depan dan menanyakan harga cacing tersebut. Namun, dia harus pergi ke rumah Song Qiming untuk merawat Song Wei keesokan harinya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan masalah ini untuk sementara waktu. Xia Ruofei meminta Xia Qing untuk menyimpan 500 gram rumput cacing terlebih dahulu. Dia berpikir sejenak dan bertanya, ngomong-ngomong, Xia Qing, bantu aku membuat pil obat dengan kelopak bunga roh hati. Baiklah, Tuan. Apakah ada persyaratan lain selain kelopak bunga hati roh? Xia Qing bertanya. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, bahan utamanya adalah lingkungan kelopak dari semangat bunga hati dan madu. Selain itu, kita juga dapat menemukan beberapa obat-obatan Tiongkok yang menyehatkan tubuh seorang gadis. Kita bisa menambahkannya bersama-sama. Xia Ruofei menyiapkan sejumlah pil untuk Song Wei. Ia menilai, ia menggunakan sup obat yang sama setiap kali ia mengobati orang, dan tak terhindarkan akan muncul beberapa spekulasi jika ia lebih sering menggunakannya. Jadi, dia memutuskan untuk mengganti bentuk pil kali ini. Tentu saja, itu sebenarnya sup yang berbeda dan bukan obat yang berbeda. Bahan aktifnya masih berupa kelopak bunga semangat hati. Saya mengerti, Tuan, kata Xia Qing segera. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa menggunakan 2 kelopak bunga hati roh. Sedangkan untuk sisa madu dan obat Cina, Anda bisa menentukan perbandingannya. Pada akhirnya, Anda hanya perlu membuat sekitar 50 pil. Ya, Tuan, saya akan mulai sekarang, kata Xia Qing. Xia Ruofei mengangguk. Dia berjalan mengitari medium dan pergi. Paginya berikutnya, Xia Ruofei meminta Lei Hu untuk mempersiapkan perusahaan Mercedes-Benz terlebih dahulu. Dia berkendara dari pertanian Taoyuan sekitar jam 9. Dia terutama mempertimbangkan fakta bahwa dia akan pergi ke area villa komite kota. Naik 15 terlalu mencolok, dan truk pikapnya jelas tidak cocok, jadi dia memilih Mercedes-Benz yang terlihat lebih stabil. Saat Mercedes-Benz milik Xia Ruofei meninggalkan pertanian Taoyuan, sebuah Audi A8 hitam perlahan melaju keluar dari kompleks Dewan Kota dan menuju ke villa komite tetap Dewan Kota di tepi Danau Bulan Sabit yang berjarak 3 km. Song Qiming seharusnya pergi ke Kabupaten Changping untuk penelitian pagi ini. Namun, dia punya janji dengan Xia Ruofei untuk merawat putrinya Song Wei di rumah hari ini, jadi dia menunda perjalanannya dan melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan anggota tim di kantor. Song Qiming mengakhiri percakapan sekitar pukul 9.30 dan kembali ke villa bersama sekretarisnya, Guang Xichao. Mobil melaju dengan mantap menuju area villa. Sopir Song Qiming, Zhang Tua, adalah seorang sekretaris yang dibawanya dari barat daya.
Sesuai aturan, sekretaris tidak bisa dimutasi bersama pimpinan, tetapi sopirnya adalah pegawai suatu perusahaan. Terlebih lagi, pengemudi yang biasa menjadi pemimpinnya akan selalu berada di sisinya. Zhang Tua juga seorang pensiunan prajurit infanteri bermotor. Keterampilan mengemudinya sangat solid. Selain itu, ia berasal dari Changsou, kampung halaman pencaksilat. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda, jadi dia juga bisa bekerja sebagai pengawal Song Qiming. Song Qiming juga sangat menghormatinya. Sebaliknya, Guang Zichao yang duduk di kursi penumpang depan sedikit bersemangat dan gugup. Ini bukan pertama kalinya dia pergi ke lagu Qiminges Villa. Sejak dia terpilih dan dipindahkan menjadi sekretaris Song Qiming, dia harus mengirim Song Qiming pulang setiap hari. Pada hari istri dan anak perempuan Song Qiming datang ke Sanshan, dia harus pergi ke bandara bersama mereka untuk menjemput mereka. Dan itu adalah pertama kalinya dia makan malam di rumah Song Qiming. Namun, Guang Zichao masih gugup. Dia tahu sekretaris Song pulang ke rumah untuk urusan pribadi. Song Qiming masih membawanya, yang berarti sekretaris secara bertahap memperlakukannya seperti miliknya. Mungkin karena apa yang dikatakan Xia Ruofei di telepon kemarin. Tapi Guang Zichao secara tidak sadar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan Xia Ruofei, jadi dia merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Xia Ruofei. Area Villa Komite Tetap Kota terletak di tepi Danau Sabit, tidak jauh dari kompleks kota. Mobil dengan cepat melaju ke dalam area villa dan perlahan melaju menuju pintu masuk villa nomor 1. Faktanya, karena mendesaknya perintah pemindahan, dan fakta bahwa Tian Huilan telah pergi ke ibu kota untuk mengambil jabatannya tanpa tinggal di Sanshan, villa tempat dia tinggal belum dikosongkan tepat waktu. Biro Administrasi untuk sementara waktu merapikan sebuah villa kosong yang memiliki spesifikasi yang sama dengan villa Tian Huilan. Mereka telah menambahkan perabotan dan peralatan untuk digunakan oleh Song Qiming. Namun, Song Qiming sekarang menjadi sekretaris, jadi villa yang ia tinggali tentu saja adalah villa nomor 1. Guang Zichao memikirkan pikirannya dan segera keluar dari mobil untuk membuka pintu bagi Song Qiming. Setelah Song Qiming keluar dari mobil, Guang Zichao melanjutkan dengan tugas kerjanya. Zhang, sang pengemudi, tidak keluar dari mobil. Dia memarkir mobil di tempat parkir dan menunggu. Ketika mereka mendengar suara mobil, staf rumah tangga yang diatur oleh organisasi, Xiao Luo, telah membuka pintu. Begitu Song Qiming masuk, dia segera menyerahkan sandalnya. Song Qiming membawa Guang Zichao ke dalam rumah. Seorang wanita montok dan anggun sedang duduk di sofa di ruang tamu. Song Qiming bertanya begitu dia masuk, "Liun, di mana Wei Wei?" Wanita itu adalah istri Song Qiming, Fang Liun. Dia berkata, "Dia ada di kamar di lantai atas." Bab 893. Wormgrass kualitas terbaik bagian 3. "Halo, Bibi Fang." Guang Zichao juga menyapanya. Dengan senyuman di wajahnya, Fang Liun berkata, "Cao kecil juga ada di sini. Datang dan duduk sebentar." "Terima kasih, Bibi." Guang Zichao dengan cepat berkata. "Xiao Cao, duduk dan minum air." Lalu, pergi ke pintu masuk lingkungan bersama Sang Tua untuk menjemput Xiao Xia. "Aku sudah berjanjian bertemu dengannya di jam Teno. Dia akan segera tiba," kata Song Qiming. Guang Zichao kemudian menyadari bahwa sekretaris telah menunda jadwal aslinya untuk bertemu Xia Ruofei. "Sekretaris, Anda tidak perlu meminum airnya. Aku akan pergi sekarang," katanya buru-buru. "Ini masih pagi." Fang Liun tertawa. "Tidak perlu terburu-buru. Cao kecil, ayo, minum air. Cuaca di 3 gunung itu terlalu panas." Fang Liun tinggal di barat daya bersama Song Qiming. Dia telah melihat kekuatan kota Tungku baru saat dia tiba di Sanshan, jadi dia tinggal di kamar ber-AC sepanjang hari dan tidak berani keluar. Guang Zichao segera mengambil cangkir itu dan berkata, "Terima kasih, Bibi." Dia buru-buru meneguk 2 teguk dan berkata, "Sekretaris, saya akan menunggu Ruofei di pintu." Pergi," Song Qiming mengangguk. Guang Zichao mengucapkan selamat tinggal pada Fang Liun dan meninggalkan villa. Dia memanggil pengemudinya, Zhang Tua, dan mengemudikan Audi ke pintu masuk komunitas. Pertama, dia memberitahu polisi bersenjata di gerbang bahwa tamu sekretaris Song akan datang sebentar lagi. Kemudian, dia berdiri di depan gerbang dan menunggu. Musim panas di Sanshan sangat panas. Matahari sudah sangat cerah pada jam 9 pagi.
Guangxi Chao sudah berkeringat. Zhang meneleponnya beberapa kali dan meminta menunggu di mobil ber-AC, tetapi dia menolak sambil tersenyum. Guangxi Chao khawatir dia tidak segera memperhatikan Xia Ruofei. Ketika dia mengetahui bahwa Xia Ruofei akan datang hari ini, dia semakin yakin bahwa sekretaris membawa karena Xia Ruofei. Dia sangat ingin mendapat kesempatan untuk menunjukkan ketulusannya. Guangxi Chao menunggu di bawah terik matahari beberapa saat sebelum Mercedes-Benz milik Xia Ruofei tiba di pintu masuk distrik villa. Xia Ruofei dapat melihat Guangxi berdiri di bawah sinar matahari pada hari yang cerah dari jauh. Dia terus melihat keajaiban, dan sulit untuk tidak memperhatikannya. Xia Ruofei menghentikan mobilnya di depan garis larangan, menurunkan kaca jendela, dan melambai ke arah Guangxi Chao. Guangxi Chao akhirnya melihat Xia Ruofei. Dia segera memberi isyarat kepada polisi bersenjata untuk mengizinkannya masuk, lalu berlari ke kursi penumpang depan mobil Xia Ruofei dan masuk. Di sisi lain, Zhang Tua juga memulai Audi. Ikuti saja Audi di depan, Ruofei, kata Guangxi Chao. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Baiklah. Xia Ruofei menginjak pedal gas dan mobil mulai bergerak perlahan. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Chao, mengapa kamu tidak menghindari matahari? Bukankah saya akan melakukan dosa besar jika terkena serangan panas? Saya baru saja tiba, kata Guangxi Chao sambil tersenyum. Xia Ruofei mengenakan kemeja Guangxi Chao yang hampir basah oleh keringat. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, kedua mobil itu tiba di villa nomor 11 demi satu. Saat Xia Ruofei keluar dari mobil, dia melihat Song Qiming secara pribadi menunggu di pintu masuk villa. Dia segera mendekatinya dan berseru, Sekretaris Song. Song Qiming tersenyum ramah dan berkata, Xia kecil, kamu telah bekerja keras? Sama-sama, Sekretaris Song. Xia Ruofei tidak membuang waktu untuk berbasa-basi dan berkata, ayo masuk dan temui pasien. Ya, ayo masuk. Song Qiming berkata dengan cepat. Mereka masuk ke villa. Xia Ruofei bertanya, Sekretaris Song, di mana pasiennya? Dia tadi ada di kamar di lantai atas. Song Qiming tersenyum dan berkata, saya sudah meminta istri saya untuk naik dan menjemputnya. Begitu Song Qiming menyelesaikan kalimatnya, Fang Liun berseru dari atas, Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei, ada apa? Ekspresi Song Qiming dan Xia Ruofei berubah pada saat bersamaan. Mereka mengambil dua langkah cepat dan berlari ke atas. Bab 894. Racun yang aneh. Xia Ruofei masih muda dan kuat, jadi secara alami dia lebih cepat dari Song Qiming. Dia berlari menaiki tangga, diikuti oleh Guangxi Chao. Guangxi Chao mengikuti Song Qiming. Segera, Xia Ruofei tiba di depan pintu kamar Song Wei. Dia melihat seorang wanita berjongkok di tanah dengan seorang gadis muda berusia 23 atau 24 tahun di pelukannya. Gadis itu mengenakan gaun biru muda dan memiliki rambut panjang tergerai di bahunya. Matanya tertutup dan wajahnya. Kulitnya seputih batu giok putih dan tanpa cacat. Dia memiliki wajah oval yang indah dan ciri wajahnya sangat halus dan lembut. Kedua alis hitamnya yang samar membuat seluruh tubuhnya memancarkan keindahan klasik. Wanita itu secara alami adalah istri Song Qiming, Fang Liun, dan gadis yang tidak sadarkan diri itu adalah putri berharga Song Qiming, Song Wei. Xia Ruofei dengan cepat mengambil dua langkah ke depan. Dia tidak punya waktu untuk menyapa Fang Liun dan mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Song Wei. Song Qiming dan Chao Guangxi sudah berada di depan pintu. Fang Liun dalam keadaan membayangkan dan dia berteriak, Song Wei Wei. Dia pingsan lagi. Lagi pula, Song Qiming sudah tua. Dia baru saja menghabiskan banyak energi, jadi dia terengah-engah. Namun, dia tetap tenang. Liun, jangan gugup. Biarkan Xia dulu melihatnya, kata Song Qiming dengan tenang. Baru pada saat itulah Fang Liun memperhatikan pemuda yang kompresinya memeriksa denyut nadi Song Wei. Dia segera berkata, Dokter Xia, tolong periksa Wei Wei. Mata Guangxi Chao mendengus saat dia mendengar Fang Liun memanggil Xia Ruofei dengan sebutan, Dokter Xia. Pemahamannya tentang Xia Ruofei terbatas pada fakta bahwa Xia Ruofei telah membuka perusahaan pertanian dan produk pertanian yang sangat terkenal di Provinsi Tenggara. Selain itu, dia tampaknya memiliki jaringan koneksi yang luas, dan bahkan Sekretaris Song pun merawatnya dengan baik.
Guangxi Chao tidak menyangka Xia Ruofei begitu ahli dalam bidang kedokteran. Bahkan sekretaris keluarga Song mengundangnya untuk mentraktir Song Wei. Xia Ruofei merasakan denyut nadi Song Wei dengan mata terpejam. Setelah Fang Liun menyela, Xia Ruofei membuka matanya dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, "Bibi, jangan gugup. Biarkan aku memeriksa Song Wei dulu." "Liun, harap diam. Jangan ganggu Ruofei," kata Song Qiming cepat. Oke. Aku tidak akan mengatakan apapun, kata Fang Liun buru-buru. Xia Ruofei meminta Fang Liun untuk membaringkan Song Wei dan meminta menunggu di samping. Setelah Song Wei berbaring di lantai, dadanya tampak lebih kencang. Melalui gaun berwarna biru muda, sentuhan warna pink bahkan terlihat. Mata Xia Ruofei dengan cepat beralih. Untungnya, Song Qiming, istrinya, dan Guangxi Chao terlalu cemas untuk menyadarinya. Xia Ruofei dengan cepat menjernihkan pikirannya dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Song Wei lagi. Xia Ruofei bukan lagi pemula dalam pengobatan Tiongkok. Otaknya telah lama melampaui otak orang biasa. Setelah banyak mempelajari teori, ia mampu menarik kesejajaran dengan analogi. Keterampilan medisnya yang sebenarnya tidak lebih lemah dari dokter biasa. Setelah memeriksa denyut nadinya, Xia Ruofei dapat merasakan bahwa tidak ada tanda-tanda penyakit yang jelas. Meski lebih stabil dari rata-rata orang, ia masih sangat kuat. Tidak heran bahkan praktisi medis Tiongkok terbaik pun tidak dapat menemukan obatnya, pikir Xia Ruofei dalam hati. Denyut nadi Song Wei hampir tidak bisa dianggap sebagai ki hati yang melawan arus. Namun, kekuatannya sangat lemah. Xia Ruofei menduga ini bukanlah penyebab penyakitnya. Itu karena setelah pertemuan ini, Song Wei mengalami kejutan tertentu. Selain itu, penyebab penyakitnya tidak dapat ditemukan. Hal ini disebabkan oleh suasana hatinya yang tertekan. Keterampilan medis Xia Ruofei tidak sebaik dokter medis Tiongkok. Dia hanya memeriksa denyut nadinya karena ingin merasakan kondisi Song Wei. Setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan apapun, Xia Ruofei segera merogoh tasnya dan mengeluarkan sebotol kecil larutan encer dari tempatnya. Kepada Song Qiming dan yang lainnya, Xia Ruofei baru saja mengeluarkan botol porselen kecil dari tasnya. Xia Ruofei membuka tutup botol porselen dan menoleh. "Bibi, tolong datang dan bantu Song Wei berdiri." Baiklah. Fang Liun dengan cepat menjawab. Dia berlutut di tanah dan mengangkat tubuh bagian atas Song Wei. Dia membiarkan Song Wei bersandar pada kakinya dan menopang punggung Song Wei dengan tangannya sehingga Song Wei berada dalam posisi setengah berbaring dengan kepala terangkat. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mencubit pipi Song Wei. Sentuhan halusnya membuat jantung Xia Ruofei berdetak kencang. Dia menenangkan dirinya dan menggunakan kekuatan. Song Wei, yang tidak sadarkan diri, tanpa sadar membuka mulutnya yang seperti ceri. Xia Ruofei dengan cepat mendekatkan botol porselen dan dengan hati-hati memasukkan setengah botol larutan kelopak. Kemudian, Xia Ruofei berdiri dan berkata, "Bibi, tolong tunggu sebentar dan pertahankan posisi ini." Song Wei harus segera bangun. Xia Ruofei khawatir Song Wei tidak bereaksi apapun setelah menelan kelopak bunga saat dia tidak sadarkan diri. Masih ada larutan kelopak bunga di tenggorokannya. Jika dia membaringkannya sekarang, dia akan mudah batuk. Dia sangat yakin dengan keefektifan solusi kelopak. Dia yakin hal itu akan segera berlaku dan Song Wei akan bisa bangun. "Baiklah. Terima kasih, Dr. Xia," kata Fang Liun. "Sama-sama," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Kemudian, dia berdiri dan bertanya pada Song Qiming, "Sekretaris Song, sudah berapa lama Song Wei koma? Bagaimana frekuensinya?" Bab 895. Racun yang aneh bagian 2. Dia jatuh pingsan untuk pertama kalinya 2 bulan lalu, dan frekuensi pingsan semakin tinggi, Song Qiming dengan cepat menjawab. Song Qiming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tampak khawatir dan melanjutkan, "Pada bulan pertama, dia pingsan 2 kali, tapi bulan ini. Termasuk hari ini yang keempat terakhir. Terakhir kali dia pingsan adalah 4 hari yang lalu." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Sepertinya ini menjadi semakin serius." Fang Liun yang selama ini mempertahankan posisi setengah jongkok juga bertanya, "Dr. Xia, apakah Anda punya cara untuk mengatasi kondisi Wei Wei?" Xia Ruofei tersenyum. Saat dia hendak berbicara, bulu mata Song Wei tiba-tiba bergerak.
Dia mengerutkan kening dan menghela nafas panjang. Dia perlahan membuka matanya. Mata Fang Liun memerah dan dia segera berteriak, Wei Wei, Wei Wei, kamu sudah bangun. Tahukah kamu? Kamu baru saja pingsan lagi, dan kamu menakuti ibu sampai mati. Song Wei menggelengkan kepalanya dengan ringan. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan dan ketidakberdayaan. Kemarin, dia tahu ayahnya telah mempekerjakan dokter lain untuknya hari ini. Di pagi hari, dia sedang beristirahat di dalam ruangan. Ketika dia mendengar ibunya menemukannya di pintu, dia bangkit dan berjalan keluar. Dia tidak menyangka setelah mengambil 2 langkah, dia merasakan penglihatannya menjadi hitam dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Kalau tidak salah, ini keempat terakhir dia pingsan bulan ini, kan? Song Wei menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia merasa perlahan mengikuti jejak para arkeolog pria. Dia tidak tahu kapan dia akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung dan tidak pernah bangun lagi. Sejauh ini, belum ada kemajuan dalam semua perawatan dan pemeriksaan. Apa yang terjadi pada anggota tim pria hari ini akan menjadi kejadian Song Wei besok. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah proses meluncur menuju kematian terseok-seok. Terutama ketika seseorang mengetahui dengan jelas mana masalahnya tetapi tidak dapat menghentikan proses ini sama sekali. Rasanya hidup seseorang menghitung mundur setiap hari. Situasi seperti ini adalah yang paling menakutkan. Meskipun Song Wei adalah gadis mandiri, dia tetap merasa tidak berdaya dalam situasi ini. Meskipun Song Qiming juga sedang memandanginya dengan penuh perhatian, dia masih memperhatikan sesuatu. Kali ini, putrinya mengalami koma dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Pertama kali Song Wei tidak sadarkan diri, itu berlangsung sekitar 5 menit. Setelah itu, durasi ketidaksadarannya menjadi semakin lama. 4 hari yang lalu, dia membutuhkan waktu 15 menit penuh sebelum dia bangun. Hari ini, dari saat mereka memasuki rumah hingga seruan Fang Liun, hingga Xia Ruofei berlari ke atas untuk menyelamatkannya, dan kemudian hingga Song Wei bangun, seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 4 hingga 5 menit. Itu jauh lebih pendek dari yang terakhir kali. Song Qiming segera menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan obat yang diberikan Xia Ruofei kepada Song Wei. Song Qiming tiba-tiba dipenuhi harapan. Jika obatnya efektif, apakah itu berarti Xia Ruofei punya cara untuk menyembuhkan racun Song Wei? Song Qiming memandang Xia Ruofei dengan tatapan membara dan bertanya, Ruofei, setelah meminum obatmu, masa ketidaksadaran Wei Wei telah memendek secara signifikan. Kamu pasti punya cara untuk menghilangkan racun di tubuhnya, kan? Fang Liun segera menyadari hal ini dan dengan cepat berkata kepada Xia Ruofei, Ruofei, kamu harus menyelamatkan Wei Wei. Kamu. Apakah kamu punya ramuan itu lagi? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Sekretaris Song, Bibi, saya sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Racun dalam tubuh pasien tersembunyi dengan sangat baik, namun di saat yang sama, sangat berbahaya. Ini memang cukup rumit. Namun, saya sudah memiliki gambaran awal tentang pengobatannya. Saya akan memikirkannya ketika saya kembali dan menyempurnakannya. Kalau begitu, aku akan membuat obatnya dan mengirimkannya padamu. Saat itu keadaan darurat, jadi Xia Ruofei telah menggunakan solusi kelopak bunga hati. Dia hanya bisa meminum pil yang dibuat oleh Xia Qing ketika tiba waktunya untuk pengobatan yang sebenarnya. Kalau tidak masuk akal baginya untuk menyiapkan obat yang tepat bahkan tanpa menemui pasiennya. Oke, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Song Qiming berkata dengan cepat. Song Wei baru memperhatikan Xia Ruofei saat itu. Matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu. Dia terkejut melihat dokter yang disebutkan ayahnya kemarin masih sangat muda. Xia Ruofei bukanlah orang yang mewah. Ia selalu mengutamakan kebersihan dan kenyamanan sebagai prioritas utamanya. Hari ini, dia mengenakan T-shirt sederhana, jeans, dan sepatu kanvas putih. Barang-barang itu tidak diberi merek dan harganya tidak lebih dari 1.000 yuan. Namun, dia telah menyerap kelopak bunga hati roh pada tahap awal. Dan kemudian, dia terus meminum sup penekan tubuh dan sup pengasuhan roh. Seluruh temperamennya secara tidak sadar telah menjadi transenden. Rambut pendeknya yang menyegarkan, T-shirt sederhana, jeans, dan sepatu kanvas putih memberikan perasaan yang sangat nyaman dan intim. Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Ruofei beberapa kali lagi. Lagi pula, bahkan ahli pengobatan Tiongkok kemarin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun di tubuhnya.
Ayahnya sebenarnya mengundangnya untuk mentraktirnya hari ini. Artinya dia harus memiliki skill yang nyata. Namun, sejak kapan Tiongkok memiliki ahli pengobatan Tiongkok yang begitu mudah? Para arkeolog selalu penasaran dengan segala hal. Oleh karena itu, Song Wei sudah penasaran dengan Xia Ruofei. Racun di tubuhnya muncul tanpa peringatan apapun. Dia baik-baik saja pada suatu saat, tetapi tiba-tiba dia kehilangan kesadaran pada saat berikutnya. Namun, ketika dia bangun, dia akan menjadi seperti orang normal. Bahkan peralatan paling canggih pun tidak dapat mendeteksi kelainan apapun.